Pondok Pesantren Darul Quran wal Irsyad didirikan secara resmi pada tanggal 27 Agustus 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1420 Hijriah. Peresmian dilakukan oleh Bupati Gunung Kidul pada saat itu, Kanjeng Raden Tumenggung Harsobiningrat, dan terdaftar di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan dimulai dengan menempati 13 ruang kamar yang merupakan tanah dan bangunan wakaf dari Bapak Haji Slamet Yulihananto, atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Bapak Slamet KR, seorang pengusaha agen surat kabar di Wonosari. Di tempat inilah kegiatan-kegiatan kepesantrenan mulai dilakukan oleh para santri, yang pada saat itu baru berjumlah kurang lebih 7 orang, di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Haris Masduki selaku pengasuh pondok pesantren, serta Kiai Haji Musta'id Abdul Jalil sebagai sesepuh pondok pesantren yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Wonosari. Berbagai upaya pengembangan senantiasa dilakukan, baik pengembangan fisik sarana prasarana maupun pengembangan kualitas kegiatan serta lembaga-lembaga yang ada. Sedikit demi sedikit pondok pesantren ini terus berusaha menambah kelengkapan sarana prasarananya, sehingga dalam usianya saat ini, alhamdulillah, telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Proses pembangunan ini secara bergotong royong dilakukan oleh para santri dan masyarakat yang gigih bekerja secara sukarela. Banyak warga yang datang dari berbagai tempat ikut membantu proses pembangunan dari pagi hari hingga sore hari dan bahkan hingga malam hari. Bangunan-bangunan baru mulai bermunculan di komplek ini, seiring dengan terus bertambahnya jumlah santri dan lembaga-lembaga yang ada. Dan tak jarang pula dilakukan perombakan bangunan dalam rangka menciptakan suasana yang lebih kondusif. Inilah gambaran beberapa bangunan pada awal perkembangannya. Dapat kita lihat keadaan musola pada sekitar tahun 2001 yang saat itu menjadi pusat kegiatan berjamaah bagi para santri dan warga masyarakat secara umum. Dan kini wajah itu pun telah berubah menjadi sebuah aula dan kantor yang representatif, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti mengaji, rapat, seminar, manasik haji, dan lain sebagainya. Sedangkan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan amaliyah dilaksanakan di Masjid Darul Quran yang pembangunannya dimotori oleh almarhum Haji Samio, seorang pedagang di wilayah Wonosari. Saat ini juga telah berdiri Masjid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang berlokasi di komplek timur pondok pesantren yang direncanakan menjadi pusat pengajian masyarakat. Kedua masjid tersebut hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan, mengingat terbatasnya dana yang dimiliki oleh pihak pondok pesantren. Saat ini jumlah santri mencapai kurang lebih 130 orang santri mukim yang berasal dari berbagai daerah, baik Pulau Jawa maupun luar Jawa, serta 70 orang santri Taman Pendidikan Al-Quran dan ratusan santri pengajian mingguan serta selapanan yang secara rutin berbondong-bondong menuju pondok pesantren Darul Quran wal Irsyad untuk menambah pengetahuan serta mempererat
jalinan silaturahim. Tahfidzul Quran merupakan program tahasus di pondok pesantren ini, sehingga setiap saat terdengarlah bacaan para hafidz atau penghafal Al-Quran yang menggema menghiasi pondok pesantren ini. Selain program tahasus tahfidzul Quran, pondok pesantren Darul Quran wal Irsyad juga menyediakan fasilitas bagi para santri yang mengambil jurusan non-tahfidzul Quran, yakni dengan mengikuti kajian di Madrasah Diniyah Abdullah bin Mas'ud, yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan pengajian tauhid, fikih, tafsir Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, dengan jadwal yang telah disusun sedemikian rupa, dengan didukung oleh kurang lebih 12 orang ustadz yang telah mengenyam pendidikan di berbagai pesantren. Kegiatan rutin para santri telah dikelola dengan baik, mulai dari bangun sholat tahajud berjamaah, mengaji, amaliyah rutin harian, belajar bersama, hingga kegiatan pengabdian yang hampir tiap santri memiliki tugas dan pengabdian yang berbeda-beda. Mulai dari tugas-tugas kebersihan, tugas memasak, tugas-tugas kantor, hingga tugas-tugas pengabdian masyarakat, seperti membantu kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran di suatu wilayah, melayani para calon jamaah haji, membantu warga yang sedang melaksanakan hajatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan para santri dapat terdidik sejak dini dalam melaksanakan berbagai hal yang kelak akan muncul ketika pada saatnya terjun ke masyarakat. Berbagai tugas pengabdian itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan terciptanya pondok pesantren yang aman, nyaman, indah, dan berdaya guna, baik bagi warga pesantren sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Para santri juga dikondisikan untuk mengenal sedini mungkin tentang pribadi mulia Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. Upaya ini dilakukan lewat berbagai kajian tentang kehidupan Nabi, serta dengan diadakannya kegiatan membaca qasidah Muhammadiyah, qasidah Burdah, Maulid Tibaiyah, Maulid Cimtuduror, serta Maulid Arbazanji, dengan harapan dapat menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu rahmat Allah dan kelak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Semangat menumbuhkan kecintaan pada Nabi Muhammad SAW juga terlihat dengan dibentuknya grup solawat dengan iringan rebana hadroh serta marawis, yang kemudian diberi nama grup solawat Syawarikul Anwar, yang pada bulan Maret kemarin berhasil meraih penghargaan sebagai juara 2 Festival Hadroh se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Pondok Pesantren Darul Quran wal Irsyad adalah pondok pesantren yang menerapkan sistem perpaduan salaf dan khalaf. Inilah gambaran berbagai kegiatan dan lembaga yang telah ada saat ini. Madrasah Hufat sebagai wadah para santri yang mengambil konsentrasi di bidang hafalan Al-Quran. Setiap santri diupayakan bisa menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz dalam waktu kurang lebih 3 tahun, di mana setiap mencapai 5 juz diadakan tes hafalan untuk bisa melanjutkan di 5 juz berikutnya, dan begitu seterusnya hingga santri hatam. Hingga saat ini, alhamdulillah sudah puluhan santri yang berhasil menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz di pondok pesantren ini. Beberapa santri juga telah berkali-kali mengikuti musabaqah tilawatil Quran, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, serta nasional, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hafalan dan bacaan mereka. Madrasah Diniyah Abdullah bin Mas'ud sebagai wadah bagi para santri
yang mengambil konsentrasi kajian kitab-kitab keagamaan, baik tauhid, fikih, tafsir Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, dengan tetap menekankan pada penguasaan bahasa Arab dan ilmu alat sebagai modal dasarnya. Kegiatan madrasah dilaksanakan pada malam hari, dan juga ada beberapa santri non-mukim yang secara rutin datang ke pesantren untuk mengikuti kajian. Taman Pendidikan Al-Quran yang merupakan kelas sore hari yang mayoritas jamaahnya adalah anak-anak dari lingkungan masyarakat sekitar, dan bahkan ada juga dari kecamatan lain yang menginginkan putra-putrinya sejak dini dikenalkan dengan dunia pesantren, serta dapat mengikuti kegiatan dengan bimbingan para ustadz dan ustadzah dari pesantren. Pengajian rutin Selasa malam Rabu yang dimulai dengan pembacaan Asmaul Husna, Qasidah Muhammadiyah, dan Qasidah Burdah setelah maghrib. Kemudian dilanjutkan sholat isya berjamaah, semaan Al-Quran 1 juz, zikir tahlil, kajian tafsir Al-Quran, dan juga dibuka kesempatan tanya jawab. Pengajian malam Rabunan ini telah dilaksanakan secara rutin tidak lama setelah pondok pesantren ini didirikan, dan alhamdulillah telah banyak mendapatkan simpati dari masyarakat. Terbukti dengan semakin banyaknya jumlah pengunjung yang hadir, baik dari wilayah Wonosari maupun dari luar Wonosari, dan bahkan dari luar Gunung Kidul. Itulah kegiatan mingguan yang secara rutin dilakukan, dan masih ada beberapa kegiatan mingguan lainnya seperti kegiatan latihan khutbah, latihan pidato, latihan penerapan ilmu-ilmu praktis, hingga kegiatan olahraga santri yang telah beberapa kali ikut berperan serta dalam pekan olahraga santri, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Di samping kegiatan mingguan, ada pula kegiatan bulanan dan asalapanan. Di antaranya adalah setiap Jumat Kliwon, pondok pesantren ini melaksanakan amaliyah pitung leksan atau membaca tahlil sebanyak 70.000 kali setelah maghrib. Dilanjutkan dengan membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan pada pagi harinya dilanjutkan dengan acara semaan Al-Quran 30 juz yang dimulai pada subuh sampai menjelang maghrib, untuk kemudian dilanjutkan doa khataman Al-Quran setelah maghrib. Rangkaian kegiatan Jumat Kliwon masih berlanjut dengan diadakannya kajian rutin malam Sabtu Legi yang biasanya mengutarakan materi-materi atau bahasan-bahasan yang aktual dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Sejak tahun 2002, pondok pesantren ini juga telah merintis bimbingan ibadah haji sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan umat, yang saat ini telah mendapatkan payung hukum resmi di bawah naungan kelompok bimbingan ibadah haji Muslimat NU-DIY terhitung sejak tanggal 15 September tahun 2007. Kegiatan manasik haji telah dikelola secara profesional dengan didukung oleh para pembimbing yang berpengalaman serta beberapa orang perwakilan di Tanah Suci, sehingga para jamaah haji diharapkan dapat terlayani secara maksimal. Dan setelah selesai menunaikan ibadah haji, juga diadakan pengajian rutin Ahad Pahing bagi para alumni bimbingan haji, dengan harapan dapat memelihara kemakburan ibadah haji mereka. Atas usulan berbagai pihak, maka saat ini juga telah dibuka pelayanan umroh dan haji plus di pondok pesantren ini. Pondok pesantren Darul Quran wal Irsyad juga merupakan salah satu pondok pesantren yang berwawasan lingkungan. Gerakan kebersihan senantiasa digalakkan setiap saat,
untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Program pemilahan dan pengolahan sampah juga telah dirintis, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi unit usaha khusus yang menguntungkan. Program lainnya adalah dibangunnya instalasi pengolahan air limbah yang telah diresmikan penggunaannya oleh Wakil Bupati Gunung Kidul pada tahun 2006 lalu, dan saat ini juga baru dirintis pembangunan sarana biogas. Di atas bangunan instalasi pengolahan air limbah tersebut didirikan bangunan yang representatif dan saat ini digunakan sebagai loket resmi pembayaran rekening listrik online, sedangkan air hasil olahan limbahnya dapat dipakai untuk kegiatan perkebunan, pertanian, serta peternakan yang saat ini juga telah dilaksanakan. Pendidikan agama juga perlu diimbangi dengan pendidikan umum untuk menyiapkan generasi muda penerus bangsa yang unggul berprestasi dan luhur budi pekerti. Dan sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap pendidikan umum tersebut, diselenggarakan program penyetaraan pendidikan kejar paket C dan wajar dinas 9 tahun di pondok pesantren ini. Selain itu juga telah didirikan sekolah formal, yaitu Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Atfal, serta SMK bidang keahlian teknologi informasi, program keahlian multimedia yang berlokasi di Komplek Utara yang ke depan diorientasikan dapat menjadi kompleks sekolah terpadu mulai dari TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, hingga ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bagi para santri yang sudah tidak sekolah, maka selain mengaji, mereka juga diberi fasilitas kegiatan keterampilan seperti menjahit, sablon, komputer, perbengkelan, dan lain-lain, yang juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Gunung Kidul dan pihak-pihak lain dalam rangka mencetak kader muda yang terampil dan mandiri sebagai bekal untuk menghadapi tantangan era globalisasi. Saat ini, para santri telah termotivasi untuk membuat produk-produk konveksi seperti pakaian, spanduk, umbul-umbul, dan lain-lain yang diharapkan dapat menjadi unit usaha produktif di pesantren. Usaha ini juga akan dikembangkan menjadi sebuah percetakan, jasa video syuting, dan usaha lainnya yang relevan dengan program keahlian yang ada di SMK Darul Quran. Seluruh santri diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berlatih berorganisasi dengan ikut berperan aktif dalam kepengurusan kesantrian maupun dengan masuk pada lembaga-lembaga yang ada di pondok pesantren seperti pos kesehatan pesantren yang secara periodik melaksanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Ada pula perpustakaan pesantren yang telah memiliki perbendaharaan buku yang cukup lengkap dan telah mendapatkan bantuan buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga ke depan akan diupayakan mampu menjadi perpustakaan dengan sistem pengelolaan digital dan juga dapat diakses oleh masyarakat secara umum, dan banyak lagi lembaga lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh para santri sebagai wahana untuk mengaktualisasikan potensinya masing-masing. Dan bagi para alumni, juga telah dibentuk Himpunan Alumni Ma'had Darul Quran atau yang disingkat Hamdan, yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mempererat jalinan silaturahim seperti syawalan, samaan Al-Quran, dan lain sebagainya secara terkoordinir. Dengan demikian, para alumni tetap dapat meneruskan tradisi-tradisi pesantren meskipun sudah tidak lagi mukim di pesantren. Dan lebih jauh dari itu, diharapkan dapat menularkan berbagai kebaikan yang didapatkan di pesantren kepada warga masyarakat di lingkungannya masing-masing.
Itulah sekelas gambaran tentang Pondok Pesantren Darul Quran wal Irsyad. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu perjuangan ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia Pondok Pesantren yang ke-10 ini, kami senantiasa memohon doa restu dan dukungan dari semua pihak supaya kami dapat meneruskan perjuangan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin.